البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar atau syarah Al-Ha'iyah, na'am barakallahu fikum, yang syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu Mandhum Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kemarin apa pantunnya? Dari awal enggak masalah. Atat'an. Naam, ayo bismillah. Ayo na'am, tafadhal. Naam, tafadhal. Belum? Hah? Wala? Wa sunnanil lati tanju. Naam, ayo. Wadin Naam, ayo bismillah antum. Wadin ayo bismillah. Naam, antum sudah bisa antum? Belum? Masalah tafadhal. Tafadhal, Akh Ahmad. Belum? Santai insyaallah besoknya. Antum, Ibnu Umar? Belum juga? Menyusul insyaallah. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu, wa hadza fihi annahu la budda min al-ihtijaj bis sunnah ba'da al-Qur'an. Fa sunnah hiya al-masdarus tsani min masadiril Islam ba'da al-Qur'anul Karim. Kata beliau, maka harus seseorang berhujjah dengan as-sunnah setelah Al-Qur'an. Karena sunnah itu adalah sumber yang kedua dari sumber-sumber agama Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah, itu harus penting. Itu harus diperhatikan baik-baik juga. Nah, bukan semata-mata Al-Qur'an sunnah saja, tapi ala fahmi salafil ummah. Karena memahami Al-Qur'an sunnah harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Jangan cuman ini kan ada dalil Al-Qur'an, dalil As-Sunnah, tapi siapa yang memahaminya? Paham ya? Kalau yang memahami adalah akal kita sendiri atau yang memahami adalah hawa nafsu, tidak benar. Tapi sesuai dengan pemahaman para salafun as-salih. Kita lihat. Wa usulul istidlal 'inda al-usuliyyin minha ma huwa muttafaqun 'alaih wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, lakinnal muttafaq 'alaih arba'atu usul. Perhatikan baik-baik ini. Nah, sumber-sumber pendalilan menurut ahlu usul, di antaranya ada yang disepakati oleh para ulama, ada pula yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang akan tetapi yang disepakati oleh para ulama ada 4. Ya. Nah, sumber-sumber pendalilan yang disepakati oleh para ulama ada berapa? Ada 4. Sudah kita lewati semuanya. Al-aslul awal, sumber yang pertama Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim upayakan semaksimal mungkin kita bisa menghafalnya. Terkadang lupa, terluputkan, itu wajar. Yang penting berupaya untuk menghafalnya. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya pemilik hafalan Al-Quran, na'am barakallahu fikum,
kal ibil fi uqliha, seperti apa? Unta yang diikat. Naam, in ahada 'alaiha amsakaha. Nah, maksudnya sebagaimana yang Rasul ucapkan dengan semakna, kalau jika dia berupaya untuk apa? Memperkuat ikatan tali tersebut, niscaya dia tidak akan apa? Tidak akan lari. Hafalan itu kalau sering diulang-ulang tidak akan lupa. Cuman barakallahu fikum in tarakaha dhahabat. Jika dia meninggalkan barakallahu fikum ikatan tersebut, tidak mengulang-ulang ikatan tersebut, niscaya akan pergi. Maksudnya untanya akan lari. Dipermisalkan bagi unta yang diikat tadi. Dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya kita semuanya perlu mengulang-ulang hafalan tersebut. Terkadang kita sudah ulang-ulang, lupa juga, itu wajar. Paham ya? Karena terkadang pas kita ulang-ulang kita ingat. Suatu ketika kita ngulang lagi, lupa lagi. Itu wajar ya. Cuman intinya apa? Intinya upayakan Al-Qur'an Karim dihafal. Dihafal terutama di umur-umur usia-usia yang masih muda. Ketika 20 tahun ke bawah itu masih mudah untuk menghafalnya. Dan itu ana rasakan saat itu ketika menghafal usia 20 tahun ke bawah itu masih mudah. Masih mudah sekali. Tapi kalau 20 tahun ke atas itu sudah mulai agak kesulitan. Walaupun bisa tapi agak kesulitan. Barakallahu fikum. Cuman seringnya 20 tahun ke atas itu mudah untuk memahami. Paham ya? Jadi terkadang anak-anak kecil 15 tahun, 14 tahun hafal Al-Qur'an, mungkin dia enggak paham isinya. Tapi nanti kalau sudah usia 20 ke atas itu mudah untuk memahaminya. Misalkan anak kecil 14 tahun, misalkan 13 tahun hafal matan jurumiyah, itu tanya enggak paham dia. Apa artinya enggak tahu. Tapi nanti kalau sudah belajar barakallahu fikum ketika usia 20 tahun ke atas mulailah dia berkembang untuk memahaminya. Jadi enggak perlu barakallahu fikum kita khawatir. Jadi sejak kecil, sejak usia di bawah 20 tahun upayakan semaksimal mungkin semangat dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Terutama ketika statusnya masih apa? Bujang. Statusnya masih bujang, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin karena nanti kalau sudah statusnya lain, berkeluarga itu lain lagi urusannya. Paham ya? Sudah punya tanggungan anak, istri kan itu. Kemudian anaknya nangis, dia murojaah enggak sempat lagi misalkan. Itu sudah perkara yang wajar. Tapi kalau antum siapa yang nangis? Paham ya? Barakallahu fikum, dalam artian masih luas waktunya untuk murojaah, mengulang-ulang. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Usia-usia masih muda itu antum semaksimal mungkin manfaatkan. Barakallahu fikum, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena penyesalan datang di akhir bukan di awal. Kita lihat yang kedua. Al-aslus tsani, sumber yang kedua as-sunnatu an-nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah, hadis-hadis. Dimulai dari yang paling mudah untuk menghafal Arba'in Nawawiyah. Sekarang sudah lumayan dapat 2 hadis. Insyaallah besok setorkan antum ya. Kalau enggak besok berarti besoknya lagi. Yang jelas siap-siap setorkan. Sudah lumayan dapat 2 hadis. Nanti kalau sudah selesai 42 hadis, selesai semua hadisnya. Paham ya? Bukan selesai hafalannya ya. Hafalannya selesai tapi upayakan ingat semuanya. Barakallahu fikum, lumayan. Setelah itu nanti menghafal kitab fikih, Umdatul Ahkam kalau mau menghafal. Kalau mau tebal lagi, Bulughul Maram. Seperti itu. Barakallahu fikum. Semangat itu ada. Kalau ingin biar fokus dan terkendali, tidak terfikirkan dengan sesuatu yang lainnya, ada dana, ada uang, berangkat ke Yaman. Seperti itu. Barakallahu fikum. Semangat itu harus dikobarkan. Karena posisinya, barakallahu fikum, kita semuanya ingin kalau kedepannya itu ada penerus, generasi penerus. Barakallahu fikum, yang sekarang kebanyakan anak-anak muda bagaimana? Antum saksikan, sudah malas mereka belajar, pegangnya Android terus. Paham ya? Android. Ayo ta'lim belajar. Sekarang belajar lewat Android bisa katanya. Orang kalau belajar lewat Android, tahu Android ya? Audio dengar suara ustadznya itu memang bisa dia. Cuman dia belajarnya enggak fokus ketika duduk seperti ini. Yang di rumahnya, karena banyak cerita. Mana belajar? Antum belajar lewat mana ya, akhi? Ana belajar setiap hari dengan Ustaz fulan. Di mana? Lewat internet. Lewat Android. Kemudian dia cerita yang namanya belajar lewat audio, mendengarkan itu untuk fokus enggak bisa. Karena apa? Depannya ada kopi. Kopi enggak cukup, harus ada rotinya. Mendengarkan sambil ngopi sambil makan roti itu. Nanti yang masuk yang mana kira-kira? Yang masuk jelas makanannya. Paham ya? Makanannya, minumnya jelas masuk, tapi pelajarannya belum tentu masuk. Allahul musta'an, itu banyak yang cerita ya. Banyak yang cerita, oleh karena itu barakallahu fikum, semangat. Jadi enggak perlu antum pikirannya Android itu gampang nanti. Kalau sudah selesai belajar, selesai meninggal ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, nanti baru silakan.
berdakwah, menyebarkan dakwah, tapi kalau proses belajar seperti ini enggak usah tersibukkan dengan kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Adapun beda statusnya mungkin sudah berkeluarga, punya istri itu lain lagi urusannya, jangan disamakan. Nah, enggak boleh pakai Android, si fulan aja punya kok. Si fulan sudah berkeluarga, sudah punya rumah. Kalau kalian di sini ya udah, fokus. Ya kan? Fokus barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, sekarang banyak anak-anak muda yang dirusak dengan Android tadi. Dia dengan Android, dengan internet bergaya seperti ustaz. Nah, semuanya dijawab semuanya. Pertanyaan enggak ada satupun yang terlewatkan misalkan. Tapi kalau internetnya mati bingung dia. Karena enggak punya hafalan, hati-hati. Jadi hafalan penting sekali. Al-Qur'an was sunnah. Antum hafal arba'in ya lumayan kalau mungkin. Paham ya? Lumayan sama artinya. Menjelaskan. Khutbah pun bisa enggak? Bisa. Qala Allah, qala Rasul. Dengan itu aja kan? Terjemahkan selesai. Tapi kalau enggak punya hafalan sama sekali, kemudian dia bergaya nerjemahkan ini itu, kalau ada internet, kuotanya habis, enggak ada sinyalnya, bingung. Afan, pelajaran ini libur dulu. Kenapa Ustaz? Lagi enggak ada sinyal. Allah musta'an. Jangan ya, jangan sampai menjadi dai yang modelnya seperti itu. Hafalan itu penting. Ini sekedar mengingatkan karena zaman-zaman ana waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum, itu terus terang aja ana belum kenal yang namanya HP Android seperti ini ya. HP dahulu ya jadul yang antum titipkan itu kayak gitu. Paham ya? HP-HP jadul kayak gitu. Itu pun kalau orang belum pernah melihat, belum pernah menyentuh ya juga bingung. Namun hanya sekedar peringatan, jangan tersibukkan dengan HP-HP Android sehingga dia malas untuk menghafal, jangan. Hafalan Al-Qur'an, sunnah penting. Kalau antum dah hafal Al-Qur'an dan sunnah, kapan saja dibutuhkan siap gitu loh. Enggak bawa buku tulis, enggak bawa kitab pun siap. Karena dah hafal dia. Tapi kalau punya hafalan bagaimana? Kosongan tok gitu. Tafadhal ngisi tausiah muhadarah wahafan, HP-nya di rumah. Semuanya isinya di HP semua, jangan. Pokoknya jangan. Itu semuanya sangat keliru barakallahu fikum, tapi upayakan Al-Qur'an was sunnah itu dihafal, dikuatkan lagi dengan ilmu apa? Bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu membantu sekali. Nahwu, sharaf, karena sekarang kalau antum saksikan ya, kitab-kitab sejak dahulu hingga saat ini yang belum diubah itu banyakkan kitab gundul, kitab para ulama, tidak berharokat. Itu butuh apa? Butuh pelajaran. Nah, semakin antum kuat bahasa Arabnya, semakin kuat pula hafalannya nanti. Karena ketika antum hafal bahasa Arabnya itu bisa merancang dan juga bisa menyusun. Itulah yang akan memperkuat nanti. Tapi kalau enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali itu masih kurang. Oleh karena itu jangan sampai dilupakan belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab adalah ilmu apa? Alat istilahnya, ilmu wasilah. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, li'annaha al-wahyu tsani ba'dal Qur'an. Wallahu jalla wa 'ala yaqul, dikarenakan as-sunnah adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an, dan Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Ayat yang pendek, simpel, ringkas ini dihafal ini. Ayat perintah agar kita mengikuti Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an saja kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah, dan apa saja yang Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Ini dalil yang penting ini. Buktikan katanya kalau dalilnya gambar makhluk bernyawa haram dari Al-Qur'an, buktikan mana katanya. Tunjukkan dari Al-Baqarah sampai Anas katanya, nantang-nantang dia. Padahal dia kalau tahu ayat ini malu dia. Karena ayat ini apa? Perintah untuk ngikutin Rasulullah, sedangkan Rasulullah melarang gambar makhluk bernyawa. Cukup satu ayat saja. Nah, tapi kalau mereka nyari itu nyari yang harus yang persis gitu kalau mereka itu. Allahul musta'an. Padahal ayatnya jelas ini ya. Kita lihat berikutnya. Wa yaqulu jalla wa 'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Akan ditimpa pada mereka sebuah fitnah, ujian, bala, petaka, atau ditimpa pada mereka adab yang pedih. Hadza huwal aslus tsani. Inilah sumber rujukan yang kedua, wa huwa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuh, yang mana sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rabbnya telah mensifatinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walihada yasifuhal ulama'u bil wahyi tsani ba'dal Qur'anul Karim. Oleh karena ini
para ulama mensifati bahwasanya as-sunnah adalah wahyu yang kedua setelah apa? Al-Qur'anul Karim. Hal ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya yaitu as-sunnah. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.